Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. kesempatan siang hari ini kita bisa silaturahim kembali dalam kegiatan literasi Teams. Insya Allah di kegiatan hari ini kita sama-sama saling berbagi, ya, sharing ya dengan sesama pendidik ya, khususnya di Kota Depok gitu. Ya, alhamdulillah hari ini kita ditemani ya diskusi kita kali ini dengan dua orang yang luar biasa yang ilmunya sudah melangit ya, bukan menggunung lagi gitu. Ya, yang mungkin juga kita bisa mendapatkan inspirasi dari kegiatan kita pada hari ini. Karena memang kegiatan literasi ini bukan hanya untuk sekedar memberikan pemahaman ya, tapi lebih kepada memberikan inspirasi ya. Kalau melihat atau mengetik tentang misalkan Compassionate and Green School itu luar biasa banyaknya di YouTube gitu. Tapi bukan itu yang ingin kita diskusikan gitu ya. Kita akan lebih memberikan bagaimana nanti rekan-rekan semua yang mengikuti kegiatan hari ini bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dalam mengelola pendidikan. Apalagi tugas kita mungkin sebagian besar sebagai kepala sekolah ya, atau mungkin ada yang di yayasan yang punya kebijakan ya untuk membawa nahkoda atau perahu sekolah ini akan berlayar kemana gitu ya, dan akan seperti apa di masa yang akan datang. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja gitu ya dengan dua orang yang hebat ya, dengan Bu Yun Kusumawati, benar ya Bu ya, dari SMP Lazuardi, dengan nanti akan membahas tentang Compassionate ya. Ini mungkin banyak yang agak asing ya mendengar Compassionate itu apa gitu ya gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian juga dengan Bu Dewi Hartati MPD ya dari SITL Haraki, yang tentunya kita juga sama-sama tahu sudah mengharumkan nama sekolahnya, nama Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ya, dengan mendapatkan juara 1 tingkat nasional sekolah sehat gitu ya. Jadi sebetulnya di Depok ini luar biasa ya potensi pendidikan gitu ya gitu. Cuma kadang-kadang kita ngelihatnya keluar Depok gitu. Padahal dengan tetangga sebelah gitu ya, dengan yang terdekat kita bisa sharing ilmu, dan tentunya memang kegiatan ini ingin membuka wawasan kita, membuka inspirasi kita, dan yang penting adalah bagaimana kita sama-sama saling berbagi ya. Karena sekarang bukan zamannya lagi kompetisi ya, tapi zamannya kolaborasi gitu. Ya gitu. Dan kesempatan hari ini pun juga saya ingin sampaikan juga bahwa kami pun di sekolah sangat open ya gitu dengan teman-teman semua gitu ya. Silakan saja kalau ada yang mau main-main ke sekolah gitu ya, diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi bagian dari pendidik yang bisa memberikan inspirasi buat sekolah-sekolah atau buat teman-teman kita. Baik, ini langsung saja nih karena judulnya dari mulai dengan Compassionate and Green School, berarti nanti kesempatan pertama akan disampaikan oleh Bu Yun gitu ya. Nanti kita akan saling diskusi ya. Nanti saya akan berikan pertanyaan buat narasumber kita, nanti silakan disampaikan. Buat rekan-rekan nanti silakan disiapkan saja kalau ada yang mau bertanya gitu di sesi nanti tanya jawab gitu. Baik, Bu Yun, udah siap Bu Yun ya? Nggak usah tegang-tegang Bu Yun, santai aja, relax Bu Yun. Ini mungkin rekan-rekan masih belum tahu nih kalau Lazuardi itu punya brand ambassador ya istilahnya ya, atau punya tagline gitu ya, sebagai Compassionate School gitu ya gitu. Nah ini sebetulnya kajian kita hari ini tema besarnya adalah bagaimana membangun sekolah yang nyaman ya, secara fisik dan non fisik ya. Nah fisiknya dengan Green School gitu ya, non fisiknya dengan Compassionate School ini gitu. Nah ini udah dua bagus nih kolaborasinya insya Allah gitu ya.
dengan para pakarnya gitu ya. Kalau saya lihat di websitenya pertama di Indonesia kan begitu. Seperti itu ya. Silakan Bu Yun, ingin sedikit memberikan, banyak juga nggak apa-apa sih. Ini apa sih Compassionate School gitu yang mungkin teman-teman masih sedikit bingung gitu ya gitu. Atau ada inspirasi dari mana gitu. Dan silakan mungkin Bu Yun dijelaskan. Ya baik, terima kasih Pak Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana sudah memberikan kesempatan saya untuk hadir di sini di siang hari ini untuk berbagi pengalaman aja sih Bapak Ibu gitu ya. Pada dasarnya kita di sini sama semuanya sama-sama belajar. Di sini saya lihat sudah hadir, sudah ada Bu Tuti, Ibu Eli, terima kasih ya Bu sudah hadir. Ada juga Bu saya lupa dari SMP Pelita. Wajahnya ingat namanya lupa Bu. Bu Sri ya Bu ya? Ibu Yun. Iya. Terima kasih sudah hadir ya Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Sama-sama. Ya Pak Maulana tentang compassionate gitu ya, kata dasarnya kan compassion. Jadi mungkin orang berpikir itu apa sih gitu loh kan ya. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah welas asih. Jadi sebenarnya sih kasih sayang gitu loh kan ya. Kalau kita mau merujuk lagi ke sumber utama kita, kebetulan kami adalah sekolah Islam, jadi sumber utamanya tentu adalah ajaran-ajaran Islam gitu ya, sumbernya dari Al-Qur'an gitu loh kan ya, sunnah Rasul dan semuanya, bahwa welas asih itu adalah rahmatan lil alamin gitu loh kan. Jadi memang ketika kita menyatakan diri sebagai kita adalah sekolah Islam ya, kita tidak hanya terjebak pada simbol-simbol saja, oh ya udah tulis namanya Islam gitu ya, tapi kita siapa tahu lupa kembali ke akar utamanya bahwa Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang mencintai semua makhluk ciptaan Allah gitu loh kan ya. Baik itu siapa makhluk ciptaan Allah ya, manusia yang pertama, hewan, tumbuhan gitu ya, sehingga lingkungan sekolah kita, atau kalau bicara manusia kan berarti siswa-siswa kita, guru-guru kita, tim kita, orang tua siswa yang menjadi ini juga ya partner kita dalam menjalankan sekolah, begitu juga pemerintah gitu. Jadi semua stakeholder itu adalah orang-orang yang harus kita sayangi. Gak hanya sayang dan kasih kepada sesama manusia, tapi juga kepada lingkungan. Makanya akhirnya Lazuardi ya juga menyatakan diri sekolah yang berbasis lingkungan gitu loh ya. Kami menjaga situasi lingkungan kita agar tetap asri dan sebagainya. Jadi melatih juga anak-anak untuk cinta terhadap lingkungan gitu. Gak hanya lingkungan, tapi juga makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi sebenarnya sih hal sederhananya, compassion itu adalah kasih sayang, welas asih gitu ya kepada semua makhluk ciptaan Allah gitu lah kan ya. Nanti akhirnya nggak semata-mata kepada makhluk ciptaan Allah, tapi apapun yang ada di sekitar kita gitu loh kan ya, termasuk benda-benda yang ada di sekolah, aset sekolah gitu lah kan, tentu akarnya nanti karena sudah muncul rasa welas asih, rasa kasih sayang, sehingga kita nanti ini ya bisa memelihara segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan baik gitu loh. Kenapa akhirnya Lazuardi kok bertransformasi? Jadi sebenarnya sih kami awalnya adalah Global Islamic School. Jadi kami Itu tahun berapa Bu Yun ya? Rebranding kami lakukan pada tahun 2018 Pak Maulana. 2018. Jadi ketika awalnya kan kami berdiri tahun 1994, itu fokus kepada sekolah Islam gitu. Walaupun fokus utamanya sudah pada akhlak gitu loh kan ya. Jadi Islamnya yang Islam yang global, yang fokus kepada kualitas akhlak gitu lah, ke akhlak peserta didiknya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu mungkin kita lakukan perbaikan gitu loh kan ya, dan melihat juga situasi dan kondisi sekitar bahwa akhirnya lama-lama khawatir semakin terjebak gitu loh. Oh ya kalau sudah merasa Islam udah baik aja gitu lah kan ya. Sudah dengan tagline Islam itu kita nih sudah baik gitu. Padahal ternyata ketika kita kupas lagi, ternyata masih ada hal-hal yang kita bisa jadi
belum terlalu sesuai dengan tuntutan Islam tersebut gitu loh kan ya. Ini kan Akhirnya mohon maaf Bu ya, agak boleh hmm, motong-motong ya Bu gitu. ya ya Ini kan baru 2 tahun Bu gitu ya, artinya ini kalau penerapan di sekolah seperti apa ya, apa namanya, kegiatan atau apanya gitu yang mencirikan bahwa, oh ini adalah sekolah compassion compassion. seperti ini gitu ya, gitu. Iya, jadi pada dasarnya rebrandingnya memang baru dilakukan 2 tahun 2 tahun terakhir Pak Maulana, tapi nilai-nilai welas asih, nilai-nilai compassion itu sudah dipatenkan sejak kami berdiri gitu. Jadi memang sekolah yang mengedepankan akhlak tadi gitu lah. Kemudian tapi rebranding itu ibaratnya baru menggunakan istilah compassion itu. Kemudian kan harus ganti nama gitu kan, ganti visi, menyesuaikan visi itu dilakukan 2 tahun terakhir. Tapi kalau kegiatan itu memang sudah Ya, dilakukan sejak awal-awal gitu. Salah Oke. satu kegiatannya adalah ya itu Pak Maulana, mungkin ya tahapan awalnya kita harus meyakini dulu semua bahwa kita memang mau fokusnya kepada kasih sayang tadi ya, maksudnya kita harus karakter siswa yang menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan itu harus kita fokuskan itu. Berarti mungkin langkah pertamanya adalah kita telisik lagi visi kita gitu loh kan ya. Visi kita sudah sesuai belum dengan nilai-nilai welas asih tersebut. Ketika visi sudah selesai, diturunkan lagi kan ke misinya, tujuannya adalah ingin apa. Jadi misalnya kalau Lazuardi, kami bertransformasi di tahun 2018 itu kami mengubah visi menjadi masyarakat yang berbudaya luhur, berlandaskan kebajikan gitu kan ya, welas asih dan kebahagiaan spiritual. Jadi payung besarnya itu, jadi udah dimasukkan tuh Pak welas asihnya, compassionnya. Kemudian nanti akan diturunkan lagi ke misi dan tujuan-tujuan kecil. Salah satu tujuan kecilnya itu masuk adalah compassion tadi gitu loh kan ya. Nah kemudian nanti di compassion itu kita turunkan lagi tuh Pak Maulana, bedah lagi kegiatan yang berhubungan dengan guru untuk meningkatkan sikap-sikap welas asih, kemudian kegiatan untuk siswa yang untuk membangkitkan rasa kasih sayangnya. Gitu. Luar biasa panjang sekali Bu. Iya, jadi bertahap sih Pak Ya, ya, Maulana. ya, Gitu, ya. itu. Baik, sekarang kita lanjut ke Bu Dewi ini. Ini kan secara non fisik ya gitu ya. Membangun sekolah nyaman itu salah satunya dengan membuat kondisi tadi welas asih gitu ya, compassion ya kalau di Lazuardi gitu. Nah ini mungkin dari sisi Green School-nya gitu ya, karena di SIT Al Haraki khususnya di SD pernah berjibaku gitu ya untuk menerapkan itu gitu. Dan mungkin sedikit cerita apakah sampai sekarang masih sesuai dengan yang waktu itu Bu Dewi gitu. Saya udah nggak tahu nih kondisinya gitu. Silakan Bu Dewi, bagaimana penerapan Green School di sekolah gitu. Ya, izin bicara Pak Maulana. Robi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan apapun jabatan yang hadir di sini, izin bicara. Salam hormat saya kepada Ibu Elia, Ibu Nina, ini senior-senior saya, izin bicara Ibu, mohon maaf ini. Iya, teman-teman sekalian, menarik sekali apa yang tadi disampaikan Ibu Yun terkait compassionate school. Karena sejatinya kita sebagai pendidik gitu ya, tidak lain ya kita memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Mengutip dari yang tadi Ibu Yun sampaikan terkait dengan rahmatan lil alamin itu ada di surat Al-Anbiya ya, kita tahu semua di ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa tidak kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini luar biasa. Terima kasih Bu Yun mengingatkan kami tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari rahmatan lil alamin itu sebagai pendidikan, fokus kita adalah tentu yang menjadi center utama kita adalah memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi anak didik kita. Ya, kalau di dalam Islam diajarkannya kita harus komprehensif memperhatikan perkembangan anak-anak dari sisi jasadiah, ruhiyah, dan fikriyahnya.
Kalau bahasa pendidikannya mah ada afektif, kognitif, sama psikomotorik. Itu yang tidak asing bagi kita. Tapi jauh sebelumnya Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mendidik anak-anak kita secara holistik. Baik dari fikriyahnya, jasadiahnya, dan ruhiyahnya. Lalu mungkin kalau Compassionate terkait ruhiyahnya, kalau Green School terkait dengan jasadiahnya. Sebenarnya di Al-Haraki sendiri tidak ada niatan untuk harus ikut lomba dan lain-lain. Mungkin Pak Maulana merasakan ya Pak Maulana gitu ya. Tapi memang saya di Al-Haraki itu di SD dari 2003 memang fokus kita itu. Bagaimana kita memberikan yang terbaik dari sisi fikriyah, jasadiah, dan ruhiyah. Izin share tentang Adiwiyata ya Pak. Oh boleh ini boleh ya. Bu, silakan Bu. Kebetulan Kalau saya share. membuatkan PPT-nya. Saya coba share screen agar kita semakin terarah. Apakah sudah terlihat share screen saya di sana? Sudah Bu, silakan Bu. Alhamdulillah sudah. Ini kita agak ngeri-ngeri sedap ya kalau online gini ya. Jaringannya suka jaringannya suka Masya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir kegiatan jaringan kita masih stabil. Bismillah ya teman-teman. Oke, terkait dengan Green School. Jadi kalau kita mengenalnya Adiwiyata, kalau secara internasionalnya Green School ini. Jadi memang Green School ini tidak hanya menjadi programnya pemerintah atau negara Indonesia, teman-teman. Tapi ini secara internasional Green School memang sudah dicanangkan sebagai program secara internasional. Nah, kalau secara nasionalnya kita mengenal dengan Adiwiyata. Seperti ini Adiwiyata ya. Saya tidak akan menjelaskan, intinya adalah gimana kita menciptakan tempat yang baik agar anak-anak didik kita bisa cinta dengan alam gitu ya. Kemudian bisa memberikan solusi terhadap kehidupannya yang berhubungan dengan alam ini. Kayak banyak hal gitu ya yang terkait dengan Adiwiyata ini, masalah jajannya mereka, apa yang dimakan, lalu tempat makannya seperti apa. Nah inilah gitu ya tanggung jawab kita sebagai pendidik mengajarkan mereka untuk cinta terhadap alam. Kenapa kita perlu go green? Apa sih untungnya gitu ya? Emang perlu banget apa gitu kan? Repot banget sih, udah banyak program, udah banyak kegiatan, tetapi kita masih harus juga memberikan pengalaman terkait Adiwiyata ini. Teman-teman, kondisinya Go Green ini bukan kebutuhan pemerintah, bukan kebutuhan yang membuat program, tetapi justru kebutuhan kita sebagai manusia. Terkait tadi rahmatan lil alamin. Tahukah teman-teman, ini yang biasa kita pakai, yang biasa kita gunakan, sadarkah kita bahwa plastik itu tidak bisa terurai sampai 450 tahun? Kaleng susu yang biasa kita minum itu 200 tahun. Terbayangkah teman-teman, kalau sebagian besar kita tidak sadar terkait hal ini. Sebagian kita tidak peduli, nggak mau tahu gitu kan, apalagi sampai memberikan pengalaman berarti ini kepada siswa kita. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita kalau kita sendiri nggak tahu, kalau kita sendiri nggak sadar. Jadi terkait Adiwiyata, sekolah sehat, ini justru yang penting kitanya selaku pendidiknya. Kita paham atau tidak? Why-nya itu kita ngerti apa enggak? Kalau kita sudah paham why-nya, kalau kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan terhadap bumi ini, insya Allah gitu ya, nggak perlu dipaksa, ini akan menjadi kebutuhan buat kita. Kita yang lakukan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Bu ya kalau minum bawa alat sendiri, bawa tempat minum sendiri, jangan buang sampah sembarangan. Coba ikut untuk memilah sampah. Mulai dari diri kita sendiri. Baru selanjutnya kita ajak anak murid kita. Paham nggak teman-teman? Kalau saya suka berpikir, kenapa banyak program yang dititipkannya tuh di Kementerian Pendidikan, di Dinas Pendidikan? Karena masa yang terbanyak yang menyangkut banyak usia itu ya Dinas Pendidikan itu sendiri. Dinas Sosial ya hanya ngurus bagian tertentu saja gitu ya, apalagi DLHK terkait lingkungan hidup aja. Tetapi yang memiliki masa terbanyak se-Indonesia itu sebenarnya Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan kalau di Kota Depok. Sehingga
efektif sekali kalau memang program ini dilakukan di sekolah-sekolah. Ketika kita mengajarkan anak-anak, memberikan pemahaman ke anak-anak, insya Allah kalau dia terampil, kalau dia sudah menjadikan budaya atau karakternya, itu akan terbawa ke rumah, teman-teman. Bagaimana luar biasanya kita sebagai guru, sebagai pendidik, punya amal jariah yang luar biasa, tidak terhingga. Ya, subhanallah. Dan ini yang perlu kita harus pahami bersama. Tadi di awal Pak Maulana bilang sharing kita bukan saling hanya memberi materi, tapi saling menginspirasi. That's right Pak Maulana, saya setuju betul. Karena kita hadir di sini untuk saling memberikan inspirasi. Dan luar biasa amal jariah yang kita terima. Lanjut, oke. Dasar hukum mah ini banyak, bisa teman-teman cari. Kenapa kita perlu melakukan adiwiyata ini? Kok saya agak nyesek ya teman-teman pakai ini. Ngomong pakai masker agak nyesek juga ya. Oke, lanjut ya. Nah ini, kalau di pendidikan itu masuk ke materinya, masuk di dalam pendidikan, pembelajaran langsung. Terkait hal apa sih sebenarnya yang dituju dari program Adiwiyata ini? Kenapa kita perlu mengemban amanah ini, gitu ya? Karena untuk membangkitkan kesadaran, kemudian pengetahuan, kemudian sikap, keterampilan dan pengamalan atau pengalaman siswa itu sendiri. Dan yang bisa memberikan itu adalah ya kita sebagai pendidik. Yang memberikan pengalaman-pengalaman itu adalah kita. Seperti itu. Dan ini include di dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kita atau program-program karakter yang memang kita canangkan di sekolah masing-masing seperti itu. Kenapa? Hubungannya ya tadi karena katanya kita sebagai rahmatan lil alamin, tapi buang sampah aja masih sembarangan. Bagaimana gitu kita mengamalkan rahmatan lil alamin itu. Nah, nilai-nilai itulah yang ingin kita tanamkan kepada siswa bahwa satu ayat saja bisa kita canangkan di dalam diri kita, kemudian kita lakukan, aplikasikan, itu menjadi hal yang luar biasa. Seperti itu. Saya tidak akan satu persatu membacakan, tapi intinya seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang gimana gitu ya terkait Adiwiyata ini? Programnya seperti apa? Jadi, Adiwiyata ini bukan sebuah lomba. Dia sama sekali bukan lomba, tapi dia adalah anugerah, penganugerahan, penghargaan. Tidak ada lombanya. Jadi dia memang keinginannya dari sekolah itu sendiri, kemudian dia akan diberikan anugerah atau penghargaan. Jadi bukan lomba ya teman-teman ya. Ada dari tingkat kota, provinsi, nasional, dan mandiri. Al-Haraki posisinya masih di sini, Adiwiyata Nasional. Kalau Adiwiyata Mandiri itu bedanya apa? Nah, nasional dengan mandiri. Kalau Adiwiyata Nasional itu baru kita sendiri yang bisa melakukan atau menerapkan sekolah Adiwiyata itu. Nah, kalau Adiwiyata Mandiri sudah punya minimal 10 binaan, sekolah binaan yang berhasil menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, program yang sekarang ini menjadi salah satu hal yang luar biasa, jadi bukan kebutuhan Pak Maulana memanggil saya, tapi saya butuh untuk forum-forum seperti ini sebenarnya Pak Maulana. Lanjut Bu, silakan. Thank you. Oke, next step. Bagaimana prinsipnya? Apa sih indikator yang disebut sebagai sekolah Adiwiyata? Begini nih Pak Maulana. Ini ya. Jadi prinsipnya sebenarnya hanya 4 saja teman-teman. 4 saja yang bisa dikatakan kita sebagai sekolah Adiwiyata. Ya, yang pertama kebijakannya. Kebijakannya berwawasan lingkungan. Kebijakan berwawasan lingkungan ini include di dalamnya ada visi misi yang peduli dan berbudaya lingkungan, kemudian kebijakan sekolah tentang pengembangan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian peningkatan pendidikan SDM-nya seperti apa dan lain-lain. Itu masuk ke dalam kebijakan berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya pola hidup bersih dan sehat PHBS terkait untuk semua guru dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Nah, ini intinya adalah di dalam RPP kita ada menyangkut terkait dengan program Adiwiyata. Entah itu kita masukkan di sains, di pelajaran agama gitu ya. Kita ada apa ya yang terkait dengan Adiwiyata ini. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Maksudnya apa? Nah, dalam hal ini kita
diajak untuk menciptakan kegiatan ekstrakurikuler atau kurikuler di bidang lingkungan hidup yang berbasis partisipatif. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan aksi lingkungan hidup, misalnya atau praktisnya kita membantu pemerintah menanam atau mengumpulkan pohon gitu ya, atau membuat karya dari barang bekas, itu sebenarnya sudah kegiatan lingkungan berbasis partisipatif ya, atau inovasi-inovasi baju dari koran dan lain-lain. Nah, itu kita bisa juga koordinasi dengan RT RW setempat kayak gitu ya. Banyak hal ya. Kemudian yang pasti yang keempat juga pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Nah, ini tentu saja bahwa sekolah kita mencukupi nggak pohonnya? Ada sekian siswanya, maka pohon yang harus tersedia itu berapa? Oksigen yang harus dihadirkan oleh pohon-pohon yang ada di lingkungan kita itu berapa? Jangan-jangan gedung semua isinya gitu ya, tangga semua Pak Maulana, atau batu semua. Padahal yang menghasilkan oksigen adalah pohon. Nah, partisipatif di sini kolaborasi dengan yang keempat itu, siswanya diminta bawa pohon misalnya gitu kan, atau gimana gitu, atau kita pohon-pohon yang dikumpulkan kan sebenarnya sekarang dari Kementerian Lingkungan Hidup tuh suka memberikan pohon tuh. Nah, kita aktif gitu ya, minta pohon itu kemudian kita bagikan di lingkungan sekolah kita kayak gitu. Jadi adanya sekolah kita, kebermanfaatan itu terasa oleh lingkungan, tidak hanya egois untuk diri kita sendiri. Wah, banyak hal. Seru teman-teman, seru. Oke, ini mah biasa. Nah, terakhir gitu ya, saya ingin mengingatkan kepada diri saya gitu ya, bahwa di surat Ar-Rum ayat 1 itu disampaikan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ternyata kerusakan di bumi ini bukan kesalahan orang lain, teman-teman, tapi kesalahan kita sendiri yang tidak mau menjaga. Kita jaga alam, alam jaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana. Ya, luar biasa nih paparan dari Bu Dewi ya gitu ya. Cukup. Saya juga baru tahu juga gitu Adiwiyata itu makanya tadi saya sebutkan lomba gitu ya, lomba sekolah tingkat nasional gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau di tengah pandemi ini penerapannya gimana Bu Dewi ini? Artinya apakah tadi kan ini masuk ke dalam RPP misalkan atau pembelajaran. Nah, sekarang kalau kondisi pandemi ini apakah masih tetap berlanjut tuh ya program-program Green School gitu ya? Gimana? Silakan Bu Dewi. Oke. Berlanjut Pak Maulana sebentar. Saya kehilangan teman-teman. Saya harus perbesar dulu Zoom ya. Oke, sebentar ya Pak. Oke, Pak Maulana. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gimana nih penerapan sekolah Adiwiyata terkait dengan pandemi ini? Kan anak-anak di rumah, sekolah gimana gitu ya. Jadi karena Adiwiyata ini penerapannya bukan sekedar pembelajaran teori saja, tapi terkait dengan perilaku, maka karena berperilaku itu bisa dimanapun berada, Pak Maulana, otomatis kegiatan ini tetap berjalan. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan arahan-arahan. Contohnya gini, di Al-Haraki itu kan banyak organisasi siswanya, termasuk SD itu punya organisasi siswa Bina Cinta Lingkungan ya, seperti itu. Nah, mereka itu memberikan arahan yang dimasukkan dulu ke dalam YouTube, kemudian tetap disampaikan ke siswa per pekan, 1 pekan sekali. Ada yang di bidang literasi, ada yang di bidang ceramah gitu ya, dokcil, kemudian ada yang di bidang tadi cinta alam. Dan mereka tetap masuk dan membiasakan diri. Minimal saja hal yang mudah-mudah saja. Kita mulai dari yang paling mudah gitu ya, buang sampah pada tempatnya, minum kemana-mana bawa botol air. Nah, kayak gitu-gitu bisa kita lakukan. Seperti itu Pak Maulana. Untuk di sekolah. Baik. Nah, ini jangan sampai kita ngajar dari rumah tapi pohonnya nggak disiram-siram kayak gitu kan, kayak gitu-gitu bisa dilakukan. Demikian Pak Maulana. Baik. Ini lanjut pertanyaan yang sama nih dengan Bu Yun nih, konsep compassionate nih kalau lagi pandemi ini gimana Bu gitu nerapin ke siswa atau mungkin ke guru dan lain sebagainya. Silakan Bu Yun gitu ya. Ya, Pak Maulana, sama seperti yang Bu Dewi tadi sampaikan, itu tetap berjalan ya Pak Maulana, karena itu kan sudah menjadi bagian dari kita bahwa
Intinya kan compassion itu peduli kepada diri sendiri, peduli pada sekitar, lingkungan dan sebagainya. Jadi program-program itu tetap berjalan. Jadi biasanya kalau salah satu program besar kita itu kita mengadakan homestay yang anak-anak akan tinggal di kampung terpencil bersama induk semangnya. Tapi kan kalau ini nggak bisa. Tapi ternyata anak-anak tuh nggak kehabisan ide gitu loh. Mereka tetap bisa justru mereka bikin kerja sama kitabisa.com gitu lah kan, mereka menggalang dana gitu. Jadi cara-caranya kita lakukan juga dengan cara digital. Jadi anak-anak satu angkatan itu mereka kolaborasi sama kitabisa.com, tetap kita pilih desa binaan yang akan kita support gitu loh kan ya. Kemudian tidak hanya dalam bentuk dana, anak-anak pun bisa Zoom sama PAUD di sana. Jadi kita kerjasama dengan salah satu PAUD, anak-anak tuh tetap bisa mendongeng lewat Zoom, bikin kuis. Jadi ternyata kegiatan yang sama orang lain itu tetap bisa kita lakukan. Terus kalau sama lingkungan ya sama ya, seperti yang tadi Bu Dewi sampaikan, alhamdulillah Lazuardi juga sudah mendapat penghargaan Adiwiyata sampai tingkat nasional. Jadi itu juga tetap kami lakukan. Mereka harus menyayangi lingkungan sekitar. Mereka tetap, kalau biasanya kita menanam di sekolah, kita punya mini farm yang anak-anak kelola. Di rumah ternyata mereka menanam ya tetap di halaman rumahnya, di pot bunga gitu lah ya, bisa menanam sayur atau menanam bunga. Kemudian nanti praktik merawatnya, nanti mereka bisa laporkan, bisa mereka ceritakan. Dan yang penting itu adalah continue ketika mengevaluasi. Jadi sesi pertemuan dengan guru itu ada sesi yang yuk kita coba laporkan hari ini kamu sudah melakukan kebaikan apa saja gitu. Sharing paginya itu bisa melaporkan tentang itu, Pak. Oh ya kemarin aku bantu mama teacher gitu loh kan ya. Jadi praktik-praktik baik, praktik-praktik menyayangi baik itu orang-orang maupun lingkungan gitu loh kan, itu tetap bisa kita lakukan. Ya, baik, luar biasa ya. Hari ini banyak inspirasi ya terkait dengan bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan di sekolah gitu, yang tadinya di sekolah kemudian sekarang berpindah ke rumah, tapi tetap sesuai dengan apa yang sudah digariskan di sekolahnya masing-masing ya, dengan konsep compassionate-nya, dengan konsep green school-nya gitu ya, yang masing-masing tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua bahwa PJJ nggak cuma belajar doang gitu ya, gitu. Nggak cuma dari sisi kognitifnya saya, tetapi yang lain juga. Ya. Baik, ini buat rekan-rekan sekalian yang ingin berdiskusi dengan pembicara kita kali ini, dipersilahkan boleh dibuka mic-nya saja gitu ya. Di sini ada Bu Yun gitu dan Bu Dewi ya, yang tadi sudah memberikan paparannya gitu ya. Karena kita memang kegiatan kita hari ini saling sharing, jadi saya nggak ingin menjadi dominasi untuk menjadi moderator gitu ya gitu. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya langsung dibuka saja mic-nya karena kita tidak pakai sesi-sesian, jadi silakan saja kalau langsung silakan mau tanya Pak, silakan gitu ya gitu. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Saya kasih kesempatan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Elia. Pak Maulana Ya, izin bertanya ya. Oke, lanjut silakan Bu Elia. Terima kasih sebelumnya Pak Maulana yang sudah memberikan waktu bertanya, dan sebelum bertanya juga memberikan waktu mengikuti kegiatan ini dengan narasumber yang hebat, cantik, soleha insya Allah. Karena kalau saya ini melihat Bu Dewi, apa kabar? Ya. Alhamdulillah. Ya Masya Allah, kami sangat berterima kasih kepada sekolah-sekolah yang sudah berbagi. Tadi tertarik sekali Pak Maulana bilang sekarang kita bukan berkompetisi ya, tapi alhamdulillah sudah berbagi ilmu dengan kami. Untuk Bu Yuyun dan juga Ibu Dewi yang Masya Allah menjadi inspirasi kami. Kelihatannya memang kita dalam pendidikan ini saya lihat memang sudah melaksanakan ajaran agama kita ya. Ini tadi saya judulnya juga yang Pak Maulana bilang betul ya. Kalau green school sering kami dengar gitu ya. Tapi kalau compassion ini adalah baru saya dengar gitu ya. Karena memang
saya mau bertanya, ini berarti kepala sekolahnya pun sudah harus mempunyai jiwa seperti itu ya, insya Allah semua kepala sekolah seperti itu. Dan saya melihat ini juga harus dimulai dari diri sendiri ya, ibda binafsik, dari diri sendiri sebagai kepala sekolah, Masya Allah. Langsung saja Bu Eli, silahkan Bu Eli. Ya, agak banyak nih Pak, karena saya benar-benar sangat tertarik ini ya, karena memang kami, terutama kami di sekolah kami, di kota saya, di SMP apa ini, sebenarnya punya pemikiran seperti itu, karena kalau kita melakukan sesuatu dimulai dari kepala sekolah dan dialirkan dengan guru-guru ya, terutama ini kasih sayang ini ya, pertama adalah sebelum ke anak-anak, guru-guru harus kita modalkan untuk itu ya, untuk menjadi orang yang mempunyai kasih sayang seperti itu. Karena memang kami kesulitan untuk sekolah kami ini kan banyak guru senior yang mungkin merasa senior gitu ya, merasa senior tapi mungkin untuk bekerja karena kondisinya seperti ini akhirnya guru-guru yang lebih muda, yang lebih fresh, yang lebih mungkin lebih memahami kondisi sekarang gitu ya. Nah, kami bertanya nih untuk Bu Yun, kalau kondisi seperti kami ini ya, karena memang tidak seluruh guru ya, padahal memang kami sifat peduli, sifat kasih sayang itu selalu kami ingin utamakan ya. Salah satunya adalah peduli terhadap misalnya wali kelas, peduli terhadap anak yang memang di kelasnya itu seperti itu. Nah, untuk Bu Yun, mohon saya menginginkan masukannya ya, kira-kira apa, karena memang kami selalu berusaha seoptimal mungkin dengan anak-anak yang datang ke sini dengan latar belakang orang tua yang beda-beda, Bu Yun ya, mungkin tidak seperti Al-Haraki dan Lazuardi serta Rahmani, tapi kami pun ingin anak-anak yang dititipkan di sekolah ini kita sayangi gitu ya, karena kan kalau kita sayangi berarti seluruh guru dan karyawan menyayangi gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya ya, karena memang kami sudah berusaha untuk di SMP mengajak orang tua, Zoom dengan psikolog ya, tapi memang sungguh tantangan ya Bu Eli. Ya, tantangan benar, karena memang kami harus capek-capek untuk nge-share bahwa kita ikut ya, mengikuti kegiatan ini. Tapi yang datang kemarin itu hanya 50% ya dari jumlah orang tua yang harusnya 450-an ya, seperti itu gitu ya. Mungkin Ibu Yun bisa kira-kira apa lagi gitu ya. Saya kayaknya mungkin nanti insya Allah khusus untuk guru-guru SMP kayaknya pengen juga sharing dengan Pak Maulana, dengan Bu Yun ya gitu, untuk memberikan informasi ke guru-guru kita itu. Ya. Yang kedua untuk Bu Dewi, yang kami pun memang mengetahui ternyata juga kegiatan Adi Wiyata yang kemarin itu ya tingkat nasional, Masya Allah kami selalu mengikuti karena beliau aktif juga di sosmed ya, bersyukur juga karena kebetulan anak kami juga alumni di sana. Kayaknya kalau memang Al-Haraki mau sampai ke tingkat mandiri, kayaknya saya juga siap tuh untuk dijadikan. Oh ya, jadi sister school-nya gitu ya. Bisa enggak gitu ya. Iya gitu ya. Jadi mungkin. Baik, cukup dulu ya Bu Eli ya pertanyaannya ya. Iya, jadi mungkin untuk sekolah kami yang seperti ini kan mungkin harus dilihat juga kondisinya ya, dengan green school seperti ini, karena saya memang pas masuk langsung muka Bu Dewi, SMP ini pas masuk langsung muka gitu ya, tidak ada jalan-jalan yang misalnya agak jauh Pak Maulana. Kalau Rahmani kan memang kita lihat dari jauh, tampak jauh itu sudah kelihatan ya, seperti itu Bu. Mohon maaf nggak teratur, ini deg-degan juga nih sama banyak teman-teman dan oke Bu, mohon maaf ya Bu Eli, dari anggap pertanyaan insya Allah gitu ya, silakan nanti buat rekan-rekan kalau mau datanya lewat chat silakan ya, nanti dibacakan gitu gitu ya. Terima kasih Pak Maulana. Oke, siap Bu Eli ya, silakan Bu Yun duluan nih tanyain sama Bu. Baik.
Bu Eli, Masya Allah, ini apa semangatnya ini harus diapresiasi. Bu Eli, Iya betul semangat, Bu, ada ini kemauan datang itu jam udah segini modal juga luar utama. biasa Bu ini. Iya, betul ya, masih semangat itu udah keren banget gitu ya. Pada dasarnya ketika kita sudah yakin, Bu, ya oke kita akan menerapkan compassion. Tadi Bu saya bilang itu bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya gitu ya kan. Bahasa ininya mah welas asih, kasih sayang gitu loh kan ya. Dan intinya sebagai sebuah lembaga pendidikan itu tuh modal utama ya Bu ya. Kita harus punya kasih sayang dulu, terutama ke anak didik kita, kemudian barulah ke lingkungan sekitar kita, ke orang-orang di luar sekolah kita gitu baru kan. Jadi pertamanya yang namanya guru itu ya modal utamanya bukan sekedar ilmu tapi juga punya kasih sayang gitu ya. Nah, untuk tantangan untuk guru-guru senior gitu. Jadi memang ini mah pasti di semua sekolah ada Bu permasalahan ini. Di Lazuardi juga ada guru-guru senior, ada anak muda yang penuh kreatif, energik dan sebagainya gitu loh ya. Jadi ini nggak apa-apa Bu Eli. Jadi jangan kita aduh ini langsung kita kotak-kotakannya, udah kita satu tim besar gitu loh kan ya. Nah, saran saya mungkin yang pertama sebagai kepala sekolah kita bentuk tim kecil dulu Bu Eli. Guru-guru yang punya visi dan punya semangat sama gitu untuk mewujudkan ini sebenarnya nanti untuk bantu kita ya untuk memperkuat kita sebagai kepala sekolah dalam menerapkannya. Nanti pilih boleh Bu Eli lihat aja kan tentu bisa ngeliat oh ini guru ini insya Allah kalau diberi tanggung jawab baru itu siap. Nanti mereka tuh tim utama dulu yang nanti akan menjadi penggerak untuk seluruh sekolah gitu. Kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mensupport ini tentu kita harus atur Bu Eli. Kita tentu harus programkan dengan baik. Yang pertama program sekolah. Tadi Bu Eli udah bagus. Ada kegiatan Zoom bersama psikolog untuk semua orang tua. Nah itu udah bagus. Dibikin berkala aja. Nggak apa-apa Bu, yang hadir 50% itu udah bagus Bu Eli. Awal-awal kami juga dulu bisa jadi cuma pengalaman ya, susah ya. Kalau pertama udah 100%, nanti Bu Eli udah tukar kipas-kipas. Karena yang pertama datang 50% itu udah apresiasi Bu Eli. Nggak apa-apa Bu Eli, berkala aja. Dalam 1 tahun pengen ketemu Zoom meeting sama psikolog dan orang tua itu berapa? Misalnya 2 bulan sekali. Sesuai dengan kemampuan kita aja. Tapi untuk guru-guru dan siswa itu upayakan rutin Bu Eli. Tidak mesti harus selalu psikolog, bisa jadi kita kepala sekolah atau nanti tadi guru-guru yang tim inti itu nanti mereka yang sharing gitu. Jadi kesannya yang utama tuh jangan seperti dikasih ilmu baru kita sharing. Nanti guru-guru senior itu dilibatkan. Ibu yang pengalamannya lebih lama bisa memberikan ide dan sebagainya. Jadi merasa ini loh dilibatkan gitu loh. Jadi kan kalau ke senior mah unggah-ungguhnya dilibatkan gitu loh Bu Eli gitu loh kan. Jadi itu kemudian bersama siswa juga kita programkan Bu Eli. Bagusnya memang rutin. Jadi hal-hal sederhana aja. Misalnya pagi itu sesi ketemu dengan guru kelas itu harus ada gitu. Jadi kalau di Lazuardi namanya class time. Mungkin di sekolah lain ada yang namanya circle time, ada yang namanya conditioning, terserah lah apa namanya. Nah, di situ itu setiap pagi selain mengajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, itu dimasukkan nilai-nilai kebaikannya. Kita boleh sharing tentang hadis yang berbuat baik. Nanti setelah sharing tentang hadis berbuat baik, nah hari ini kita coba programkan yuk, kita sudah berbuat baik apa saja. Nanti boleh ditulis hari ini. Walaupun ada anak yang cuma nulis 1, nggak apa-apa. Aku nyapu, aku nyuci piring, nggak apa-apa Bu Eli. Nanti lama-lama dia akan terbiasa lebih lagi gitu ya. Itu juga bisa diprogramkan buat guru-guru kali ya. Iya betul Pak Maulana. Jadi sambil minta anak-anak melakukan, gurunya juga nanti oleh kepala sekolah gitu. Kalau kami itu ada namanya ini compassionate jar. Jadi bikin dari toples gitu Bu, dikasih kertas lah tulisnya jurnal kebaikan. Jadi kalau sudah melakukan kebaikan apa, masukin kertasnya. Jadi dipotong kecil-kecil, kertas masukin tuh ke toples. Nah, guru juga gitu, Bu. Nanti nggak apa-apa, Bu, diberikan apresiasi per bulan. Misalnya anak yang, jadi ibaratnya apresiasi tidak hanya diberikan untuk siswa yang nilainya paling bagus. Itu penghargaan ya, seperti tadi ya, sama betul. Jadi ya. bahkan anak yang paling banyak melakukan kebaikan bulan ini boleh juga dikasih penghargaan. Penghargaannya nggak mesti hadiah berbentuk barang Bu. Kalau kami mah cukup sertifikat gitu loh kan.
Terus nanti kita bikin videonya, atau sekarang makan bikin Canva, mudah ya Bu ya, bikin Canva, masukin ke sosial media sekolah, itu kan buat anak-anak bangga. Jadi pelan-pelan reward-nya itu juga, reward-nya adalah reward kebaikan. Nah, ketika kita memberlakukan punishment, nah punishment-nya juga jangan berupa hukuman fisik. Jadi punishment-nya juga kalau kamu melakukan satu kesalahan, kan kita patokannya agama kita, misalnya kebetulan di agama Islam, kalau kamu melakukan satu kesalahan, menebusnya dengan kebaikan. Nah, kan gitu ya, kalau kita habis buat dosa tuh suka, selain kita istighfar, kita juga diminta melakukan kebaikan. Siapa tahu nanti dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu terhapus dengan kebaikan kita. Jadi kalau anak misalnya habis terlambat, jangan disuruh lari hukumannya, misalnya jangan disuruh push up, tapi minta dia melakukan praktik kebaikan, misalnya hari itu menyiram tanaman di sekolah. Terus tapi nanti jangan dianggap itu sebagai hukuman. Masya Allah nak, kamu ternyata hebat sekarang ya, kamu menyayangi tanaman-tanaman di sekolah dengan menyiram, karena tadi dia terlambat. Jadi bahasanya bahasa positif ya, Bu Iya betul. Yun ya. Jadi sudah mulai ke arah-arah bahasa-bahasa positif seperti itu. Jadi intinya tuh berkala, tapi sedikit demi sedikit nanti terus kita ini Bu. Nanti untuk guru juga nggak apa-apa Bu Eli. Jadi dilakukan sharing rutin seminggu sekali gitu loh kan ya. Untuk awal-awal nggak apa-apa. Yuk minggu ini kita lakukan kebaikan apa gitu. Jadi semua guru kasih ide, kita coba list, oh kita bisa lakukan nih kegiatan 1, 2, 3, seminggu fokus dulu ke 1, 2, 3, nyiram tanaman misalnya seminggu, udah fokus ke situ. Atau nanti yang kedua menolong mama dan papa di rumah, boleh gitu lah. Pelan-pelan Bu Eli, tapi insya Allah dengan semangat yang Bu Eli miliki itu udah jadi modal bagus banget. Saya yakin nanti praktik welas asih ini bisa berjalan baik di sekolah Yafa, insya Allah ya Bu ya. Gitu sih Bu Eli mungkin. Ya, Terima ya. kasih banyak. Lanjut Bu silakan Yun. Bu Dewi, pertanyaan dari Bu Eli ya. Ya Bu Eli, bisa Bu, insya Allah. Jadi untuk adiwiyata itu sebenarnya sekolah siapapun, sekolah apapun, sekolah yang bagaimanapun itu bisa mendapatkan anugerah sebagai sekolah adiwiyata. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini beda, bukan lomba. Kita ngalamin ada yang namanya lomba sekolah sehat, itu luar biasa riuhnya gitu, karena ada standarnya. Satu sekolah itu luasnya harus berapa, kamar mandinya harus berapa, siswanya, wah itu detail sekali untuk lomba sekolah sehat. Beda halnya dengan adiwiyata. Yang penting adalah 4 prinsip yang tadi disampaikan itu memang dijalankan, diterapkan dan menjadi sebuah karakter bagi siswa. Jadi nggak perlu pesimis, optimis, semua sekolah sebenarnya bisa jika mau menerapkan ini. Gitu Bu Eli. Terima kasih. Terima kasih Bu Salam Dewi. sama anak-anak. Iya, insya Allah. Baik, luar biasa ya pertanyaan dari Bu Eli. Jadi kalau sedikit menambahkan bahasa compassion gitu ya, kalau kita bicara dimensi pengetahuan ya, ada faktual ya. Secara faktual memang compassion itu sudah ada gitu ya, sudah dilaksanakan, mungkin semua sekolah pasti melaksanakan karena kaitan dengan pendidikan karakter gitu. Kemudian kalau secara konseptualnya juga sudah ada ya gitu ya, karena memang mungkin kalau istilah sekarang sekolah ramah anak misalkan itu bagian dari konseptual. Secara proseduralnya juga ada ya, prosedural itu tadi ya aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan compassion itu atau kualitas itu seperti apa. Nah ini yang sebetulnya yang sangat penting itu di mana metakognitifnya gitu. Kalau kita bicara dimensi pengetahuan. Nah buat kita sebagai pelaku atau sebagai pelaksana pendidikan gitu ya. Metakognitif itu kaitan dengan ini Bu, dengan kaitan dengan bagaimana sekolah kita punya nilai jual yang lebih besar gitu. Karena itu bagian dari marketing gitu ya, selling lah gitu ya. Nah itu sebetulnya yang diharapkan ya. Jadi memang kenapa forum ini sebenarnya ingin menggali metakognitif dari kita semua gitu ya, bahwa coba kalau namanya ulas asih gitu ya, orang nggak ngelirik Bu gitu ya, gitu. Sama kayak di pinggir jalan kopi hitam gitu, tapi beda kalau black coffee gitu ya.
Pak Maulana Ya, bisa aja. jadi luar biasa. Itu unsur keberapa lah ya gitu lah. Jadi itu nggak ada masalah, itu sah-sah saja. Yang penting bagaimana kita menerapkan. Makanya mungkin sedikit tambahan buat ya Pak, kayaknya perlu brainstorming apa gitu ya yang menjadi kan kesempatan sebetulnya ya buat rekan-rekan di masa hibernasi ini gitu ya untuk melihat sekolah kita, potensi siswa, potensi guru, potensi yang lain sehingga ke depan itu ya kalau tadi mungkin Lazuardi dari tahun 94 ya, tahun 93 gitu ya, terus tahun 2018 baru kemudian punya brand gitu ya dengan Compassionate, maka teman-teman juga masih sangat memungkinkan gitu ya mencari brand-brand yang ada kaitan dengan tadi ya bagaimana membuat sekolah yang nyaman ya. Baik, itu sih sedikit tanggapan gitu. Yang lain silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang ngechat pertanyaan, bisa tidak, ada yang ngechat enggak? Oh enggak gitu ya. Jadi silakan masih dibuka forum gitu karena memang kita diskusinya ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Saya hanya menjadi apa namanya ya menjadi penyambung aja gitu ya buat teman-teman gitu. Pak Silakan. Maulana, saya boleh tambahkan kalau yang Oke, terkait silakan. terkait ranah akademik ya. Kalau tadi kan lebih kepada kebanyakan kayaknya kok psikomotor semua Bu Yun, praktik berbuat kebaikan. Jadi pada dasarnya ini juga sangat ini banget Pak Maulana, berkaitan banget dengan akademik gitu. Jadi kita meyakini, kita betul-betul harus meyakini. Dulu kan tadi udah compassion nih, udah welas asih. Berarti sekarang kita meyakini bahwa semua anak kita itu adalah anak-anak istimewa, anak-anak cerdas yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi kita berhenti dulu mengkotak-kotakan siswa, ini ada siswa cerdas, ini ada siswa badung misalnya, oh ini ada siswa yang kurang cerdas. Jadi kita kelasnya campur berarti ya Bu ya? Ya, jadi kita Kelasnya semuanya pas ketemu anak tuh, oh ini semua anak-anak hebat yang ada di sini. Kemudian kita nanti pasti semua anak hebat itu dia punya kelebihan masing-masing. Ada yang kelebihannya di bidang akademik, ada yang ternyata kelebihannya tadi di bidang musik, olahraga. Nah itu tuh kita anggap semua anak tuh anak cerdas aja dulu. Nah ketika kita dalam proses pembelajarannya, kok ada yang lambat ya memahami pembelajaran, kok ada yang harus diopiok-opiok ngumpulin tugas, nah gitu. Nah itu adalah bagian dari welas asih yang kita lakukan apa dengan memberikan diferensiasi pembelajaran. Nah kayak gitu. Ini, maaf Bu Yun, kalau ngasih remedial tuh welas asih belum ngasih remedial gitu? Tentu itu bagian dari welas asih, tapi cara memberikan remedialnya yang harus kita perhatikan gitu loh kan. Jangan udah di remedial soalnya ditambah yang awalnya 10 jadi 20 gitu. Kamu mah karena terlambat ini ngumpulinnya. Jadi dari proses itunya sendiri sudah berbeda gitu. Jadi diferensiasi learning itu harus kita lakukan Bu. Jadi memang diyakinkan lagi bahwa pada semua guru bahwa guru itu memang bukan hanya sekedar mengajar transfer ilmu pengetahuan, tapi juga meyakinkan, memahami kondisi siswanya. Jadi guru kita latih nanti pelan-pelan untuk membuat asesmen yang berbeda. Jadi misalnya minimal ini dulu lah, misalnya 3 ya. Untuk asesmen yang rata-rata udah ya standar yang sudah biasa kita gunakan. Kemudian ada anak yang memang cerdas banget, dia cepet banget nangkep. Nah, bisa jadi kita berikan dia pengayaan gitu. Tapi ada anak yang memang kesulitan, kita harus menyediakan waktu, menyediakan diri kita untuk mau memberikan remedial. Remedial tentu seperti yang sudah biasa ibu-ibu lakukan juga di sekolah ya, pasti ada remedial teaching-nya dulu, kemudian dan proses pembelajaran itu pastikan betul kita melakukan pembimbingan yang baik kepada siswa. Jadi ketika kita selesai mengkotak-kotakan, kita udah nggak mengkotak-kotakan siswa lagi, ya udah kita sudah otomatis aja Pak Maulana. Oh ini anak ini memang dia ketika matematika harus kita bantu, tapi kalau di musik dan olahraga, udahlah dia mah aman gitu lah kadang seperti itu. Jadi ininya kita, paradigma kita juga meyakinkan bahwa setiap anak itu adalah anak cerdas. Dan ketika ada anak yang membutuhkan bantuan, nah, kita siap membantunya. Itu bagian dari sikap welas asih dalam mengajar kali ya. Iya, luar biasa ya. Silakan buat rekan-rekan. Ya, Assalamualaikum. Oh ya, oke. Waalaikumsalam Bu Nina. Oh Bu Nina, silakan Bu Nina. Bu Nina nih jadwal sharing juga harus. Bu Dewi, saya dulu mohon izin ya. Ya, Tadi saya
terkait welas asih Bu Yun ya. Kalau visi mah insya Allah sekolah saya sudah mencakup tuh welas asih dan juga apa namanya adiwiyata ya, berbudaya lingkungan. Cuman aplikasinya nih saya terkendala dalam bagaimana membangun mini habit guru ya. Supaya itu kadang-kadang kalau di depan saya sih udah oke tuh habitnya gitu ya. Gitu. Kayak pakai belangkon dong Bu ya. Ya saya itu masih kesulitan ya. Bagaimana membangun di verbal guru gitu kan ya. Awal memang guru itu kadang bagus gitu ya. Karena anak kita mohon maaf dengan latar belakang pasar gitu ya, ada sebagian besar gitu kan. Kadang-kadang guru terpancing gitu kan ya. Kemudian guru yang di baris pertama kedua bagus, baris ketiga tuh terpancing juga. Nah, rahasia Bu Yun dalam rangka pembina trik tadi kan kalau siswa udah tuh dengan pembiasaan baik sebagai saya udah nangkap ya. Nah, untuk pembangunan karakter guru ini gimana nih ya? Ya, bolehlah generasi tua ini kan dari yang muda-muda di ilmu yang ini ya. Tolong dibagi seperti apa tuh. Terima kasih ya. Iya, aduh Bu Nina, yang ada saya harus berguru sama Bu Nina ini yang ilmunya dan pengalamannya sudah makan asam garam banyak. Tapi nggak apa-apa, punten ya Bu Nina, saya cerita aja apa yang saya lakukan ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi. Asam Mbak, asam sama garam banyak, ilmu belum. Ya, nah guru juga manusia ya Bu Nina, jadi guru juga manusia, kalau dipancing dengan kata-kata kasar, ada satu duanya juga kepancing pasti ya gitu loh, kayak seperti itu. Jadi mungkin Bu Nina kalau udah tahu nih, Bu Nina udah keren nih, udah tahu pokok permasalahannya, nanti lebih enak nih Bu Nina dalam penyelesaian dan solusinya. Berarti pembinaan guru saat ini mungkin fokus kepada ini ya, penggunaan kata-kata yang welas asih, kata-kata yang penuh kasih sayang. Jadi boleh tuh Bu Nina salah satu agenda trainingnya atau agenda sharing gurunya itu, jadi misalnya ada classroom language, jadi misalnya bahasa di kelas, nggak apa-apa nanti ada bahasa pergaulan bersama siswa, nggak apa-apa dibagi-bagi materinya tuh, nanti pemateri nanti akan menyampaikan contoh-contoh pilihan bahasa, jadi bisa digunakan gitu kan. Memang ini jadi tantangan besar Bu Nina, karena subhanallah ya murid-murid Bu Nina juga tantangannya luar biasa, tapi percayalah Bu Nina yang dipercaya Allah untuk anak-anak tersebut pasti bisa. Jadi selain melakukan training terhadap guru, di kelas juga display kelasnya tuh Bu adalah contoh-contoh bahasa-bahasa yang baik gitu loh kan ya, entah itu quotes, entah itu kata mutiara, nah itu tempelnya atau hadis-hadis yang berhubungan tentang kita berkata santun gitu loh kan. Jadi sudah menyeluruh, training dapet di kelas, di display juga gitu, atau di spot-spot tertentu sekolah yang kelihatan, nah itu yang munculnya adalah quote-quote tentang penggunaan bahasa yang santun. Nah kemudian tadi Bu, kadang-kadang kalau sudah di luar, jadi areanya fokus dulu di sekolah, karena kalau sampai rumah nanti kita nggak enak ya, udah mencampuri urusan pribadi. Nanti Bu Nina juga bisa Bu Nina, jadi melakukan supervisi, nanti supervisinya langsung disebutkan, supervisi yang akan saya lakukan kali ini bukan tentang pengajaran ya, tapi tentang penggunaan bahasa di lingkungan sekolah gitu loh. Jadi nih baru dengar nih saya nih, supervisi baru nih. Supervisi karakter gitu ya gitu. Ya, jadi gitu Pak. Jadi kita masuk ke kelas tuh bukan oke, sambil ngelihat dia ngajar, tapi sebenarnya sih tujuan utamanya nanti memperhatikan penggunaan kata dan penggunaan kalimatnya. Jadi nanti sesudah supervisi itu ketika terjadi diskusi antara kepala sekolah sama guru, nah kita sampaikan, sarankan, oh iya Bu, tadi mengajarnya udah bagus, hanya saja tadi kayaknya kepancing ya Bu, pas suasana lagi rame, Ibu menggunakan bahasa ini. Nah mungkin langsung dikasih alternatif, ini bahasanya bisa kita ganti dengan bahasa ini, misalnya bahasa yang lebih santun gitu. Nah nanti proses berikutnya bisa tuh Bu apresiasi tadi. Jadi guru yang berbahasa santun bulan ini kasih sertifikat, sekali-sekali kasih coklat boleh. Gitu. Nah biasanya tuh nanti ini jadi terpancing karena
ternyata sekolah tuh serius. Kalau sekolah bilang kita sebagai guru harus berbahasa santun, nah itu diikuti dengan pengamatan, dengan evaluasi dan apresiasi. Tapi kalau kita hanya sekarang berbahasa santun, habis itu kita nggak pernah negur, nggak pernah kasih masukan, nggak pernah kasih apresiasi, biasanya guru-guru, alah itu mah cuma ngomong doang gitu lah kan. Nah, tapi diikuti dengan langkah kecil-kecil itu sih, Nina, ingatkan, terus kasih alternatif. Ini Pak, kalau udah marah pakainya bahasa ini aja ya. Ya Allah, nah, Ibu doakan ya, kamu jadi pengacara karena kamu dari tadi ngomong terus. Jadi kalaupun itu jadi dikasih alternatif gini mungkin Pak bicaranya ya Pak gitu. Nanti pelan-pelan biasanya ke bawah sih Bu Nina, tapi tadi kita serius bahkan sampai tingkat apresiasi kita berikan gitu loh kan ya. Guru yang berbahasa santun bulan ini gitu loh. Baik, Mungkin luar itu Bu biasa Nina ya. dari saya hal kecil, boleh teman-teman lain menambahkan. Bu Dewi boleh juga pengalamannya, silakan. Ya. Ini saya mau tanya sama Bu Dewi, ini kaitan dengan Green School ke masyarakat tuh seperti apa ya Bu Dewi programnya gitu ya? Kalau ke masyarakat kan saya juga nggak kepikiran, pikir yang penting ngijauin sekolahan aja gitu ya, beli tanaman gitu ya gitu. Kalau ke masyarakat lingkungan sekitar nih seperti apa ya ininya? Maksudnya yang sudah dilakukan gitu ya programnya gitu. Oke, Pak Maulana, sebenarnya saya tertarik juga mau ikutan ngomong terkait Compassionate nih, Bu Yun. Mungkin sebentar ya Pak Maulana, Boleh. agar semua di Depok, di Kota Depok ini selalu bersemangat melakukan yang terbaik mungkin ya. Jadi mungkin Pak Maulana masih ingat udah beberapa tahun yang lalu Compassionate School ini masuk di perbincangan kami di Al-Haraki ya Pak Maulana ya. Kalau Masih tahun 2016 sekitar ya, masalah Bu ya. 2016 kayaknya kita 2016 ngobrolin ya. Compassionate School ini. Kami memahami Compassionate School sebagai memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada siapapun, karena ranah atau ruang lingkup dari sekolah itu kan tidak hanya ke siswa kita, tetapi ada orang tua, ada tamu gitu kan, ada makin sebab apa ya. Intinya ketika kita memberikan pelayanan terbaik di bidang apapun yang ada atau stakeholder yang ada di sekolah, tim administrasi memberikan pelayanan terbaik, guru memberikan pelayanan terbaik, Bapak Satpam, Bapak Pramubakti gitu ya, kita sebagai sekolah gitu ya, memberikan pelayanan terbaik. Insya Allah semua kita bisa menjadi Compassionate School. Poin utamanya adalah bahwa kita benar-benar serius memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik tadi dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka ketika kita bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik oleh semua stakeholder kita, mau apapun branded sekolah kita bisa. Ya, kita bisa jadi Compassionate School, kita jadi sekolah friendly school, atau kita mengenalnya dengan ramah anak, ya, sekolah sehat, sekolah adiwiyata. Bahkan ketika kita memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik dengan kurikulum apapun yang diganti secepat apapun, kita bisa melakukan itu dengan yang terbaik juga. Karena bukan namanya yang utama, tetapi bagaimana kita mau memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik itu dengan biaya yang maksimal. Masalahnya, hal itu bisa ketika kita menuangkan seluruh jiwa raga kita pakai hati mendidiknya. Kalau nggak pakai hati ya nggak bisa, gitu kan. Mau program apapun, nama apapun nggak bakalan sukses. Intinya gitu, kitanya, gitu ya. Mau nggak mengelola pendidikan ini dengan yang terbaik? Kalau mau, alhamdulillah. Lalu kita ajak semua stakeholder itu menjadi hal yang luar biasa. Terkait pertanyaan Pak Maulana tadi, bagaimana nih gitu ya, kita mengaktifkan masyarakat gitu kan, kolaborasi dengan masyarakatnya. Kita kerjasama Pak dengan DLHK terkait sampahnya. Di sekolah kita melakukan pemilahan sampah organik, sampah non organik. Nah, itu diambil secara rutin oleh DLHK untuk yang organiknya, sehingga dijadikan pupuk. Pupuk tersebut kita sumbangkan untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, kita ambil lagi. Kemudian kita kerjasama juga dengan PKK di lingkungan kita, RT, RW, seperti itu ya. Kalau ada sesuatu hal tadi ya, tumbuhan yang bisa kita berikan. Lalu di rumah gimana lingkungan rumah? Ketika kita bisa mengelola anak-anak kita menjadi berperilaku sekolah sehat, berperilaku adiwiyata, sehingga mereka bisa menularkan ke teman-temannya, ke lingkungan rumahnya. Maunya buang sampahnya terpilah. Ada hal yang menginspirasi ketika
sering datang tamu banyak gitu ya, terkait lomba sekolah sehat dan adiwiyata dan lain-lain. Ada biasalah ya wartawan gitu ya, agak usil gitu ya, nanya ke siswa secara acak, dan kita nggak tahu bahwa dia tuh ditanya gitu, udahannya baru cerita ke kita. Tadi tuh saya tanya satu orang anak gitu ya, kalau kamu punya sampah kamu gimana gitu. Terus dia cerita dengan gamblangnya, di rumahku aku kan yang suka ngomelin teman-temanku, lagian dia kalau buang sampah sembarangan, sebel banget deh gitu. Nah itu anak SD gitu ya, bisa berperilaku seperti itu. Itulah yang ingin kita tumbuhkan gitu. Dan itu bisa ketika kita mau mengelolanya dengan yang terbaik. Apalagi kalau kita memberikan value, nilai-nilai dari semua apa yang kita lakukan. Kita lakukannya karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena mau dilihat sama atasan kita, tapi karena Allah. Karena Allah, kita akan lakukan yang terbaik. Malulah, ya kan, memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja untuk Allah. Demikian Pak Maulana. Ini saya dapat satu benang merah nih dari dua narasumber kita ya. Jadi ngomongin compassionate, graceful ini masalah perilaku jadinya gitu ya. Karakter Jadi masalah Maulana perilaku gitu semuanya. ya. Jadi bukan sekolahnya yang compassionate ya, bukan sekolahnya yang green gitu ya, tetapi bagaimana perilaku itu bisa tertanam gitu ya, karena memang tadi sampai oleh Bu Dewi bahwa pendidikan itu apa ya, kalau bahasa ininya punya peran besar untuk intervensi gitu ya. Yes, that's Intervensi right. siswa, intervensi guru, bahkan intervensi orang tua gitu ya. Yes. Gitu. Baik rekan-rekan sekalian, masih ada waktu sekitar berapa menit lagi nih ya. Sebenarnya sampai jam mungkin sekitar 10 menit lagi ya, itu ya sebelum kita akhiri. Ada yang mau diskusikan kembali dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini, dipersilahkan saja langsung saja gitu. Ada pertanyaan di kolom chat Pak Maulana. Oh, di kolom chat ada pertanyaan ya? Dari Pak Yusuf. Kosong kayaknya Bu, kosong Bu. Langsung saja mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, berdiskusi. Oh enggak, Pak Yusuf ini kayaknya direct message ini ke ini. Jadi Pak Yusuf menyatakan bahwa setelah mendengar pemaparan dari Lazuardi dan dari Al-Haraki, beliau jadi teringat dasar Dharma Pramuka yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pak Yusuf. Kedua konsep tersebut sangat baik, tapi pola pikir saya untuk ide-ide konsep di sekolah itu berlaku global. Artinya kalau bisa konsep tersebut menjadi SOP semua sekolah, saya pernah punya ide untuk kualitas sekolah yang baik, misalnya memiliki konsep HSE, Health, Safety, and Environment, yaitu mampu menjaga lingkungan kesehatan, keamanan, dan lingkungan sekolah. Nah, insya Allah beliau akan menerapkan konsep tersebut kembali setelah mendapat ikut sesi sharing. Alhamdulillah. Iya betul Pak, pada dasarnya ini penamaan saja gitu, tapi tadi ya ruh hijau itu menjaga lingkungan, ruh kasih sayang kepada semua ya gitu. Kami juga sangat fokus juga menjaga lingkungan. Mungkin kalau Bu Nina pernah main ke Lazuardi atau ibu-ibu yang sudah pernah main ke Lazuardi nggak kebayang di sekolah gitu makanya karena polisinya tidak boleh menebang pohon sama sekali. Jadi bangunan yang mengikuti. Jadi kontur bangunan kami itu naik-naik bertangga-tangga karena nggak boleh motong pohon gitu loh. Jadi pohon dibiar kalau ada pohon di sini bangunan yang ngalah harus ke sampingnya gitu loh kan. Jadi berusaha untuk menjaga itu semua. Nah, jadi dasar Dharma Pramuka iya betul, apalagi Pramuka aja sudah mengajarkan bahkan gitu loh ya, ulama, agama kita sendiri memang mengajarkan kita untuk cinta kasih kepada sesama makhluk dan juga menjaga lingkungan ya, menjaga bumi Allah ini gitu. Ya Pak Yusuf, semangat, insya Allah bisa juga diterapkan di sekolah ya Pak. Mudah-mudahan apa yang saya dan Bu Dewi sampaikan tadi memperkuat lagi. Silahkan. Pak Maulana saya kembalikan. Ada yang mau bertanya atau mau sharing ya dari rekan-rekan yang ada di Zoom ini? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ya. Kalau konsep apa namanya konsep tadi ya, kayaknya kalau saya lihat dari pertanyaan antara Bu Eli dengan Bu Nina ya, ini kaitan dengan ke guru-guru ya gitu, karena memang konsep apapun yang dilaksanakan di sekolah itu
tidak akan berjalan dengan baik gitu ya, atau kurang berjalan dengan baik kalau memang dari stakeholder yang ada ya, terutama guru ya selaku garda terdepan ya dalam mengubah perilaku tadi gitu ya, ini belum sampai gitu ya gitu. Sebenarnya sih ada cara yang efektif ya, yang mungkin apa namanya bisa kita terapkan gitu ya gitu. Tapi memang tergantung sekolahnya nih gitu ya, mau atau enggak gitu ya gitu. Karena begini, kalau apa namanya, saya berharap sih memang sekolah-sekolah Depok itu menjadi sekolah yang open ya gitu ya. Sekolah-sekolah yang memang tidak apa ya, tidak menutup dirinya gitu ya gitu. Makanya tadi sempat kepikiran gitu. Sebenarnya yang bagus itu kirimin aja guru-gurunya ke sekolah yang bersangkutan gitu. Kalau ada yang susah-susah, kirimin aja suruh belajar ke Lazuardi gitu ya. Seminggu gitu di sana gitu. Jadi tahu budayanya gitu. Karena memang transfer Boleh, Pak. ya, transfer ini bukan transfer knowledge ya, soalnya transfer karakter gitu ya. Transfer karakter itu memang agak sedikit kesulitan gitu ya. Ini yang memang sebetulnya apa namanya, di forum-forum seperti ini kendala-kendala kita memang nggak lepas dari lingkungan sekitar kita ya gitu ya gitu. Lingkungan terdekat kita ya kalau di sekolah ya guru yang pasti ya gitu ya dalam melakukan perilaku gitu. Ya kalau saya sih mudah-mudahan kalau ada rekan-rekan yang mau datang ke sekolah ya mau belajar silakan aja sih gitu ya. Tapi nanti mesti izin yayasan dulu ya. Boleh apa enggak? Ya kadang-kadang kita jauh-jauh gitu studi banding ya atau ke mana gitu ya untuk belajar, sebetulnya yang ada di dekat kita juga sudah bisa apa ya, dimaksimalkan ya gitu ya. Karena saya yakin tadi kita punya tujuan yang sama gitu untuk membangun pendidikan yang tentunya lebih baik buat bersama gitu. Ya, silakan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ya, atau didiskusikan ya. Karena tadi walaupun sebentar atau mungkin nggak lama, ini sudah sangat detail sekali ya gitu ya dalam menjelaskan tadi ya Bu Yun dan Bu Dewi. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin terakhir dari narasumber kita, mungkin dari Bu Yun dulu, ada yang mau dikasih statement closingnya gitu ya kepada teman-teman semua gitu. Silahkan Bu Yun. Ya baik, Maulana, Bapak Ibu senang sekali bisa hadir di sesi siang hari ini ya, berbagi bersama gitu kan, mudah-mudahan saling menginspirasi. Tentu saja dari saya mungkin Pak Maulana, jadi ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang pendidik gitu loh kan ya, syarat utama yang harus kita miliki adalah kita memiliki kasih sayang kepada semua gitu loh ya. Yang utama tentu kepada anak didik kita. Ketika kasih sayang itu sudah muncul di dalam diri kita, tentu ketika kita diminta untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan yang tentunya juga nanti akan berimbas kepada anak didik kita, kita tentu harus membuka diri kita seluas-luasnya untuk menerima perubahan kebaikan tersebut. Jadi semangat Bapak Ibu, mari kita tumbuhkan sikap welas asih, terutama ke dalam diri kita sendiri dulu, kemudian nanti kita bisa mewarnai lingkungan sekitar kita dan juga sekolah kita. Terima kasih. Oke, silakan Bu Dewi. Baik, teman-teman sekalian, luar biasa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban kecuali orang tersebut mampu menanggungnya. Dan Bapak Ibu semua di sini adalah pemimpin yang memiliki kebijakan, kewenangan untuk merubah sesuatu, untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau kebaikan. Dan kita mengingat kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Mari di sini kita sama-sama tidak memberikan sesuatu hal kecuali yang terbaik yang kita bisa. Yang terbaik bagi anak didik kita, supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang memang bisa mengemban amanah di bidangnya masing-masing. Kita sedang menyiapkan anak didik kita pada suatu zaman yang permasalahannya sendiri belum diketemukan sekarang. Luar biasa. Dan kita sedang melakukan itu. Ya. Bismillah,
insya Allah gitu ya, kita mampu mengemban amanah ini karena kita adalah orang-orang spesial yang Allah berikan profesi sebagai pendidik. Semangat selalu buat Bapak Ibu di sini, kita sama-sama sharing di sini agar kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi buat rekan-rekan wabarakatuh. Sobat Literasi yang hari ini bisa hadir, terima kasih sudah bergabung ya. Walaupun cuma 1 jam ya, dalam waktu 1 minggu kita upayakan untuk bisa menggali ilmu ya dari orang-orang terdekat kita gitu ya, gitu. Dan mudah-mudahan tadi banyak inspirasi yang luar biasa dari Bu Yun dan juga dari Bu Dewi gitu ya. Kalau tadi yang seperti saya sampaikan, tugas berat kita adalah bagaimana merubah perilaku gitu ya, dan itu mungkin inti dari pendidikan yang sekarang ini memang kita sedang jalani gitu ya. Baik, sekali lagi kita berikan applause yang meriah buat pembicara kita pada hari ini. Buat Bu Yun dan Bu Dewi, alhamdulillah ya sudah mau memenuhi undangan kami di sini gitu ya. Mudah-mudahan tentunya doa yang bisa kami panjatkan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan juga kesehatan ya, dan tentunya dimudahkan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan juga buat rekan-rekan semua yang ada di sini, mudah-mudahan Allah berkahi dan juga Allah berikan kesehatan. Sekali lagi terima kasih, kami atas nama Literasi Teams mengucapkan terima kasih semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita. Kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tutup juga gitu ya. wabarakatuh. Pak Maulana, Bu Yun, Bu Dewi, Maulana. makasih ya.